Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Yerusalem yang baru. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Malaikat yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Lalu ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ia juga mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas murni bagaikan kaca yang jernih. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu samrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu, hari Minggu 4 Juni 2023, kita membahas tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang dilihat Rasul Yohanes ya, di Pulau Patmos. Dia lihat Tuhan membuat langit menjadi baru, bumi yang kita tinggal jadi baru. Dan sekarang Tuhan memperlihatkan lagi kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Nah, apa makna pembacaan hari ini ya? Di sini diterangkan bahwa kota Yerusalem baru itu diibaratkan seorang mempelai perempuan. Jadi di kitab Wahyu ini ada 2 perempuan ya. Kalau kita baca di Wahyu 17,
itu perempuan pelacur yang diibaratkan kepada kota Babel, kota yang penuh kejahatan. Ya, tetapi perempuan yang kedua diibaratkan mempelai Kristus, mempelai anak domba. Jadi itu adalah kota Yerusalem baru, ya. Jadi kota Yerusalem baru begitu indah, digambarkan seperti mempelai anak domba, ya. Mempelai di sini sebenarnya ada beda, ya. Calon mempelai dan sudah kawin, sudah jadi istri, ya. Karena kita anak-anak Tuhan setelah rapture atau pengangkatan, kita mengadakan pesta bersama Tuhan Yesus di sorga dalam pesta pernikahan anak domba. Jadi dengan demikian, kita yang mengalami pengangkatan nanti atau tinggal di surga akan mengadakan satu pesta yang besar yang tidak ada duanya, yaitu pesta pernikahan anak domba. Dengan demikian, yang mengalami pengangkatan disebut istri. Ini cuma kiasannya dari Tuhan Yesus, pengantinnya. Nah, itulah gambaran kota Yerusalem baru disamakan dengan mempelai Kristus. Terbalik dengan kota Babel, digambarkan sebagai pelacur, ya. Nah, jadi sekarang kita yang masih hidup saat ini sisa pilih, mau dimasukkan ke kota Babel atau di kota Yerusalem baru. Dan di dalam penglihatan Yohanes, dia lihat begitu hebat kota Yerusalem baru, ya, itu turun dari surga. Sedangkan kita sudah tinggal di bumi yang baru, langitnya juga baru, karena yang bekas-bekas dosa Tuhan sudah hancurkan, diganti yang baru, dan iblis bersama pengikut-pengikutnya sudah dibuang ke neraka, dan itu sampai selama-lamanya. Dan kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya di langit baru, bumi baru, dan kota Yerusalem baru, ya. Dan di kota Yerusalem baru ini kita lihat, ya, keadaan kotanya dulu. Keadaan kotanya ditulis ini berbentuk bujur sangkar. Jadi artinya panjangnya, lebarnya maupun tingginya sama, ya, sama ukurannya. Berapa ukurannya? Ditulis di sini 12.000 stadia. Jadi panjangnya, lebarnya kota Yerusalem baru itu 12.000 stadia. Jadi kalau mau tahu luasnya kota Yerusalem baru yang turun dari surga nanti, 12.000 stadia kali 12.000 stadia itu luasnya. Nah, kalau dibawa ke kilometer atau meter berapa? Dikonversi, ya. Sebab satu stadia sama dengan 200 meter. Jadi kalau dikatakan di sini 12.000 stadia itu sama dengan 2.400 kilometer. Besar, ya, panjang 2.400 kilometer. Aduh. Itu panjangnya kota Yerusalem baru. Lebarnya juga begitu dan tingginya juga sama. Karena dia berbentuk bujur sangkar, semuanya sama ukurannya. Kalau kita mau bayangkan sekarang, berapa panjang itu kota Yerusalem baru? 2.400 km, ya. Dan kita ingat, kalau dari ujung Pulau Jawa, dari Anyer ke Panarukan, jadi katakanlah dari Jakarta sampai ujung Pulau Jawa, itu 1.000 km kira-kira. Dan kalau 2.400 km, berarti kota Yerusalem baru itu 2,5 kalinya Pulau Jawa. Besar kan? Besar, ya, besar sekali. Kalau 2,5 kalinya Pulau Jawa, ini satu kota, ya, kota Yerusalem baru. Yerusalem baru itu Tuhan ciptakan dan turun dari sorga. Kalau kita berpikir pakai logika manusia, mana ada kota begitu besar, ya, luasnya 2,5 kalinya Pulau Jawa, ya, luas sekali. Itu gambaran supaya kita tidak bingung berapa luasnya. Luasnya sama dengan 2.400 km kali 2.400 km. Saya dapatkan sini 5.760.000 km. Itu luas kota. Aduh, luas sekali, ya. Bayangkan 2,5 kalinya Pulau Jawa.
5.760.000 kilometer. Itu luasnya, kilometer persegi ya. Itu luasnya kota Yerusalem baru yang turun dari surga, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kenapa dia tahu ukurannya begitu? Karena dia melihat seorang malaikat mengukur ya, dan diukur itu luasnya. Nah, bayangkan ya, bagaimana itu 5.760.000 kilometer, yaitu 2,5 kalinya Pulau Jawa ya. Jadi kita bayangkan saja gini, kalau menurut perhitungan ya, ini perhitungan dari PBB ya, kalau semua kota di dunia, semua tempat pemukiman ya, baik itu kota seperti kota Jakarta, kota Manado, kota Kupang, kota Ambon, semua kota New York, semua kota di dunia dan semua kampung di dunia, tempat pemukiman, termasuk jalan-jalan rayanya, jalan-jalannya, kalau ditotal semua dari luas bumi ya, itu cuma 1/5 dari luas bumi. Jadi kecil ya, sedikit. Dan kalau semua itu kota, kampung, desa-desa, jalanan itu dikumpul jadi satu, luasnya sama dengan 1.500.000 kilometer bujur sangkar. Itu semua kota di dunia digabung, New York, California, apa semua. Pokoknya semua kota, baik yang di Indonesia, di Rusia, di Amerika, di Cina, semua kota ya, dan kampung maupun jalan-jalan digabung, itu menurut perhitungan dari PBB luasnya 1.500.000 kilometer bujur sangkar. Sedangkan kota Yerusalem baru berapa tadi? 5.760.000 kilometer bujur sangkar. Jadi 4 kalinya kota-kota yang ada sekarang di dunia, 4 kalinya besarnya. Aduh, memang Tuhan Maha Kuasa ya, tidak masuk di logika kita. Tapi percayalah, ingat ya, jangan kita tambahkan atau kurangi kitab Wahyu. Apa yang ditulis kitab Wahyu kita terima. Ya, ada sanksinya kalau menambah, ada sanksinya kalau mengurangi. Nanti kita bahas di minggu-minggu depan ya, di pasal 22. Jadi itulah kota Yerusalem baru secara garis besar ya, bahwa masih 4 kalinya kota-kota, kampung-kampung, jalan-jalan yang sekarang dihuni manusia kalau digabung masih 1/4-nya. Jadi kota Yerusalem baru begitu luas. Sedangkan menurut PBB manusia yang hidup sekarang sekitar 7 miliar jiwa, seluruh dunia ada 7 miliar. Itu bisa ditampung di luas itu pemukiman 1.500.000 kilometer. Kalau 4 kalinya jadi sampai 28 miliar, 30 miliar jiwa pun sanggup ditampung. Itu baru Yerusalem barunya, belum bumi barunya. Jadi bumi baru itu terdiri dari banyak negara nanti. Ya, tetapi Yerusalem baru itu ibu kotanya. Baru ibu kotanya saja sudah begitu luas ya. Jadi ukuran bumi baru saya tidak tahu, pasti besar sekali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia yang sebanyak 7 miliar saja sekarang bisa ditampung di pemukiman yang luasnya 1.500.000 kilometer persegi. Ini data dari PBB ya. Tetapi Yerusalem baru 4 kali lipat luasnya. Bukan main Tuhan kita ya. Tuhan Yesus menciptakan Yerusalem baru luar biasa. Dan kita lihat sekeliling kota itu ada tembok. Dan temboknya itu dari permata yaspis. Permata yang mahal ya itu. Itu jadi baru temboknya lagi sudah dari, itu tembok sekeliling kota ya. Jadi berapa itu luasnya itu. Kotanya sudah ketahuan 5.760.000 kilometer persegi atau bujur sangkar. Jadi dia punya tembok lebih besar lagi. Dan lebarnya tembok itu 70 berapa hasta tadi? Kalau dibawa ke meter menjadi 72 meter. Ia mengukur temboknya itu, jadi si malaikat itu pakai tongkat pengukurnya. Luasnya itu panjang 12.000, lebar dan tingginya sama. Jadi itu tadi saya sudah kalikan menjadi
5.760.000 kilometer persegi. Sekarang lebar tembok yang mengelilingi kota Yerusalem baru, di sini dikatakan 144 hasta. Berapa itu kalau dalam meter? 72 meter. Besar loh, kalau tembok 72 meter, besar sekali ya. Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudari, gambaran kota Yerusalem baru. Dahsyat ya. Terus di kota Yerusalem baru itu temboknya itu ada 12 pintu gerbang. Dan pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Bayangkan pintu gerbang besar begitu terbuat dari mutiara. Jadi ada orang hamba Tuhan yang pakai logika, bagaimana itu mutiara ya? Dari tiram sebesar apa ya? Shell sebesar apa ya? Sebab pintu gerbangnya sangat besar ya. Itu kalau kita pakai logika manusia. Ingat ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pintu gerbang sebesar apapun Tuhan mampu. Ingat ya, contoh. Di bumi kita ini ada emas, ada minyak, ada apa lagi? Nikel. Banyak hasil-hasil tambang yang mahal-mahal. Waktu Tuhan ciptakan apa? Tuhan cuma berfirman, jadilah. Tapi waktu terjadi itu bumi, di situ ada kekayaan rupa-rupa, ada emas, ada nikel, ada minyak. Itulah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Apalagi cuma pintu gerbang dari mutiara yang besar sekali ya. Ada ukurannya tadi sangat besar. Sehingga di atas tiap pintu gerbang itu ada 12 ya. 4 di sebelah timur, 4 di sebelah barat, 4 di sebelah utara, 4 di sebelah selatan dari kota Yerusalem baru ini. Jadi ada 4 pintu gerbang, dan di pintu-pintu gerbang itu ada satu malaikat yang menjaga. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu tertulis suku-suku Israel. 12 pintu gerbang kan. Jadi ada suku Ruben, Simeon, itu ada 12 suku. Itu tertulis di pintu-pintu gerbang. Dan tiap pintu gerbang ada malaikat yang menjaga. Apa maksudnya ya? Ya, kalau namanya orang ini kan sudah di bumi baru ya. Jadi ini Yerusalem baru turun ke bumi dari surga. Malaikat jaga di atas pintu gerbang. Kalau nama kita tidak ada di kitab kehidupan anak domba, tidak bisa masuk Yerusalem baru. Itu tadi kan di bagian ayat terakhir dibaca oleh Gevi di ayat 27. Semua orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba tidak bisa masuk. Makanya ada malaikat jaga. Malaikat tahu ini tidak ada namanya ini di kitab kehidupan anak domba. Jadi beda ya, ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Itu yang bisa masuk di kota Yerusalem baru. Yang tidak bisa masuk tinggal di luar saja, di bumi baru. Sedangkan ibu kotanya bumi baru, Yerusalem baru. Jadi tempat yang sangat terhormat di masa mendatang, Yerusalem baru. Tapi kita masuk saja di bumi baru sudah syukur ya. Karena kalau tidak masuk bumi baru, berarti masuk di neraka. Jadi apa jadi pelajaran buat kita? Dan ada lagi ciri khasnya kota Yerusalem baru. Tidak ada matahari, tidak ada malam. Sinar di sana, jadi tidak usah pakai lampu, karena Tuhan sendiri yang memancarkan kemuliaannya. Dan dikatakan sini, lampunya itu Tuhan Yesus. Ya. Dan di kota Yerusalem baru tidak ada bait Allah. Karena ini kan penulisan Rasul Yohanes, dia di Pulau Patmos. Bait Allah di Yerusalem masih ada. Tapi sekarang bait Allah tidak ada di kota Yerusalem sekarang ya, belum dibangun belum. Tapi di kota Yerusalem baru bait Allah pun tidak ada. Karena yang menjadi bait Allah Tuhan sendiri. Dan tidak ada matahari, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Jadi semuanya hidup kekal ya. Dan orang-orang yang tidak masuk di bumi baru dan Yerusalem baru itu masuk neraka. Karena mereka menyembah antikris. Mereka mengikuti ajaran nabi palsu. Mereka
mengikuti ajaran iblis, naga tua. Jadi marilah selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Tuhan, kita pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ada berbuat kesalahan atau dosa, cepatlah bertobat. Jangan-jangan sebelum bertobat Tuhan sudah panggil, sebab kalau sudah mati tidak ada kesempatan lagi. Kalau memang belum bertobat, neraka. Tapi kalau kita sudah bertobat dan kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan, ikut perintah firman Tuhan, tidak sulit kok. Jadi kita pasti masuk di bumi baru, tapi lebih hebat lagi masuk di kota Yerusalem baru. Itu orang-orang pilihan Tuhan ya. Syaratnya tadi harus tercatat di kitab kehidupan anak domba. Semoga ini memacu kita, khususnya keluarga Warlot Ministry dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini. Marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan bersama Allah Roh Kudus. Tidak sulit. Kalau orang bilang hidup kudus susah, itu karena dia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia hanya dipimpin oleh roh iblis, jadi dia gampang buat jahat. Tapi kalau kita minta tiap hari, bangun pagi, Roh Kudus pimpin saya hari ini, Roh Kudus pimpin. Jadi tidak sulit ya. Yang bikin sulit itu tipu muslihat iblis. Jadi sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, kita semua mengalami pengangkatan bersama keluarga. Dan kemudian harapan kita bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Oke? Nanti Om Apalar yang akan melengkapi apa yang saya sampaikan ya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah serta tim Warlot. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Saya menambahkan apa yang tadi dibawakan oleh Opa. Saya tidak mengulangi. Itulah Wahyu 21 menyatakan bagaimana kekayaannya Tuhan ya. Ada banyak hal yang saya tidak ulangi. Itulah Tuhan kita. Saya percaya itu ada hal-hal yang mahal di dunia saat ini, itu ada semua di surga. Jadi kita akan memilikinya itu, bahkan menjadi sesuatu kehidupan di dalam kekayaannya Tuhan. Kalau kita renungkan pembacaan hari ini, apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup? Ya, sekali lagi saya tidak mengulang, karena itulah kebahagiaan anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita siap untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan di pembacaan kita hari ini? Itu menjadi pertanyaan besar, karena untuk memasuki itu Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah sembunyi apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tidak, saya ulang-ulang, tidak ada sesuatu misteri kita terhadap Tuhan. Semua Tuhan nyatakan secara terbuka. Tapi kenapa kita jarang tahu? Karena kita selalu berpikir bahwa Tuhan, ada jarak kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan sejak turunnya Roh Kudus, itulah dunia akan berakhir. Itulah akhir daripada dunia ya yang kita tapaki sekarang ini. Kita adalah generasi yang sangat istimewa. Tuhan siapkan rohnya untuk tinggal bersama kita. Kan sekali lagi saya sedikit mengulang bahwa kita tuh anak-anak Tuhan, khususnya Tuhan sudah tahu akan menghadapi begitu banyak tantangan. Jadi pembacaan hari ini menyatakan tidak perlu kamu susah. Yang perlu kamu berjuang bersama aku, mempertahankan hidupmu. Tunjukkan pada iblis, aku
tetap di dalam kehidupan bersama Tuhan. Buktikan itu dengan perjuangan bersama Tuhan, dengan karya Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Itu yang paling penting dalam kita membaca Wahyu 21 pada hari ini. Teman-teman di rumah, saya tidak panjang lebar di situ, sangat singkat. Mari kita dengan kuasa Roh Kudus kita undang, bahkan tanpa diundang pun, kalau kita mau hidup dengan jalur Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, tanpa kita terpengaruh dengan dunia ini, otomatis itu Roh Kudus, rohnya Tuhan tinggal dengan kita. Apabila Roh Kudus tinggal dengan kita, semua rahasia Tuhan itu bukan Tuhan perlihatkan, kita otomatis akan melihat karya Tuhan. Persiapan kita hidup dengan Tuhan sebenarnya tidak susah, tapi tetap kita di dunia ini, setan tidak pernah mau melihat kebahagiaan. Dia dengan sangat liciknya dia menggoda kita, dia mempengaruhi kita, ya, dengan hal-hal yang dunia punya, kedudukan, kekayaan. Saya tidak ulang karena itu pasti teman Bapak Ibu di rumah sudah tahu. Tapi itulah iblis. Kalau kita tahu, mengerti pribadi Tuhan, mengerti rencana Tuhan, kita hidup bersama Dia, kerinduan kita, maka Roh Kudus akan berkarya untuk melindungi kita. Dan di situ Tuhan akan memperlihatkan apa yang Tuhan siapkan, seperti yang kita baca siang ini. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, mari sekali lagi tidak panjang, siapkan hati kita siang malam. Kita rindu dengan Tuhan, kita memupuk keintiman kita dengan Tuhan, maka akan lebih nyata, kita akan lebih mengerti. Seperti pembacaan kita pada siang hari ini, itu Tuhan akan lebih nyata, kita lebih menyatu, lebih kita membayangkan, dan kita seakan kita sudah ada di dunia itu. Dan memang kalau kita melihat pribadi Tuhan, Tuhan sudah dudukan kita di dalam kehidupannya. Yang paling utama adalah damai sejahtera. Apa yang kita baca pada pembacaan kita pada siang ini, itu menandakan kekayaannya Tuhan. Tapi sebelum kita mencapai yang kita baca, pembacaan kita sudah merasakan itu damai sejahteranya Tuhan. Itu yang paling penting. Kita jaga kekudusan hidup kita bersama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah Tim Barot, mari, saya percaya setelah kita mendengar firman hari ini, Bapak Ibu, saya mengharapkan sekali bisa mengulangi kembali, kita hidup, kita belajar firman Tuhan. Maka apa yang kita dengar pada siang hari ini, Bapak Ibu di rumah, teman-teman semua, maka Tuhan akan memperlihatkan lebih lagi dari apa yang kami jelaskan melalui firman pada Wahyu 21 ini. Hanya itu yang saya bisa katakan. Mari jaga kekudusan, bungkus kehidupan kita dengan kuasa kemenangan bagi kita, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan lagi. Maranatha. Amin.